Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restuandari dengan NIM 192110035 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penjutan pada novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani ke dalam film Kehormatan di Balik Kerudung sutradara Tia Supriyatno Satrio dan skenario pembelajaran di SMA kelas 12. Penelitian ini membahas tentang ekranisasi, khususnya dalam bentuk penjutan dari novel Kehormatan di Balik Kerudung ke dalam film Kehormatan di Balik Kerudung. Ekranisasi merupakan sebuah kajian yang berupa pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui unsur intrinsik yang terdapat pada novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani dan film Kehormatan di Balik Kerudung sutradara Tia Satrio Supriyatno. Yang kedua, untuk mengetahui proses penjutan yang terjadi pada novel Kehormatan di Balik Kerudung dan film Kehormatan di Balik Kerudung. Dan yang terakhir, skenario pembelajaran di SMA kelas 12. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekranisasi. Berdasarkan penelitian yang dikaji, khususnya tentang ekranisasi dalam bentuk penjutan, dapat disimpulkan bahwa terdapat penjutan tokoh, penjutan latar, penjutan alur yang terjadi antara novel dan film Kehormatan di Balik Kerudung. Selanjutnya, proses ekranisasi berkembang dengan pesat dari zaman ke zaman. Pengkajian ekranisasi berawal dari pengangkatan film dari berbagai novel yang menimbulkan banyak kekecewaan di dalam benak pembaca dan penonton. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang sangat menonjol serta jauh dari imajinasi pembaca. Perubahan fungsi dalam proses perfilman novel tentu akan terjadi. Hal itu dikarenakan adanya perubahan alat yang digunakan. Jika novel menggunakan kata-kata sebagai penyampaian maksud dalam cerita, sedangkan film menggunakan alat berupa gambar-gambar bergerak yang berkelanjutan dan disuarakan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pengadaptasian novel menjadi film dikarenakan durasi film yang tidak bisa menampung banyaknya cerita dalam novel. Durasi film tersebut menyebabkan pengarang harus pandai dalam memilah-milah peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang ditransformasi menjadi film. Pengarang membutuhkan suatu proses kreatif. NST tahun 1991 halaman 61-65 mengatakan bahwa sebuah proses kreatif yang dilakukan pengarang dalam mengekranisasikan novel ke film dapat berupa penjutan, penambahan, perubahan bervariasi. Proses kreatif tersebut meskipun mengubah narasi, namun tidak mengurangi nilai estetik yang terdapat di dalam novel tersebut. Fenomena ekranisasi tidak lepas dari keterkenalan awal suatu karya. Sutradara menjadikan hal ini sebagai pijakan awal untuk lahirnya film yang sukses. Salah satu novel yang dijadikan film adalah Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani. Film ini diangkat dari novel karya Ma'mun Afani. Film ini diangkat dengan judul yang sama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama, untuk mengetahui unsur intrinsik yang terdapat pada novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani dan film Kehormatan di Balik Kerudung sutradara Tia Supriyatno Satrio. Yang kedua, untuk mengetahui proses penjutan yang terjadi pada novel Kehormatan di Balik Kerudung dan film Kehormatan di Balik Kerudung. Dan yang terakhir, skenario pembelajaran di SMA kelas 12. Hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan ajar pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 terkait kompetensi dasar. 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan 4.9 merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar tidak hanya terpaku dengan buku teks, namun dapat diinovasi dengan menggunakan bahan ajar lainnya, misalnya dengan memanfaatkan sumber belajar dari sesuatu yang dekat dengan peserta didik, seperti novel ataupun film sebagai bahan ajar materi unsur intrinsik.
Hal itu dikarenakan agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan dapat menambah rasa semangat dalam proses pembelajaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individual ataupun kelompok. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan penelitian benda mati. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk ekranisasi pada novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani yang dibatasi pada unsur alur, latar, tokoh pada aspek penjiutan. Data yang digunakan dalam penelitian berupa kutipan teks yang berisi pernyataan-pernyataan kalimat dalam novel dan dialog. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik baca, simak, dan catat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan proses ekranisasi dengan dibatasi pada aspek penjiutan atau pengurangan dalam cerita. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan fakta, kemudian dianalisis berdasarkan aspek penjiutan yang terdapat dalam novel dan film Kehormatan di Balik Kerudung yang berupa alur, latar, dan tokoh. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang berjudul Aspek Penjiutan Novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani ke dalam bentuk film Kehormatan di Balik Kerudung. Sutradara Tia Supriyatno Satrio dan skenario pembelajarannya di SMA kelas 12 yaitu unsur intrinsik yang dibatasi pada aspek alur, latar, dan tokoh. Melalui analisis unsur intrinsik tersebut dapat diketahui terdapat beberapa bentuk proses ekranisasi, khususnya pada aspek penjiutan atau pengurangan yang terjadi dari segi cerita yang ada di dalam novel maupun adegan yang terdapat di dalam film. Proses ekranisasi pada aspek penjiutan dalam novel dan film Kehormatan di Balik Kerudung. Yang pertama ada penjiutan tokoh. Dalam proses penjiutan tokoh terdapat satu data penjiutan. Penjiutan terjadi dikarenakan anggapan bahwa tokoh tersebut tidak penting untuk divisualisasikan. Selain itu dikarenakan jika tokoh tersebut diikutsertakan di dalam film akan mengganggu peran tokoh utama sehingga tokoh perlu untuk dihilangkan. Tokoh yang mengalami penjiutan meliputi tokoh Syifa. Selanjutnya penjiutan latar. Dalam proses penjiutan latar terdapat beberapa data penjiutan. Yang pertama, data pertama. Kakak bosan tinggal di rumah ini. Bukan bosan, kakak merasa kesepian. Jahdu menatap lampu kuning temaram pada suasana malam. Kok kesepian? Tiap malam kan ada yang datang. Vicky, Ridwan. Terus siapa mantan ajudan bupati, Kak? Bandi, Syahdu menyambung. Ya, mereka semua. Novel Kehormatan di Balik Kerudung halaman 3. Data tersebut menunjukkan bahwa Syahdu sedang bercengkrama dengan adiknya yang bernama Ratih. Di dalam film tidak divisualisasikan latar, tempat, dan waktu pada adegan tersebut. Syahdu dan Ratih tidak divisualisasikan berada di tempat tersebut. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi proses ekranisasi berupa penjiutan. Hal tersebut dikarenakan latar waktu dan tempat tidak divisualisasikan dalam film. Selanjutnya yaitu penjiutan alur. Dalam proses penjiutan alur terdapat beberapa data penjiutan. Data yang pertama, tergopoh-gopoh Syahdu angkat koper sendiri. Di depan Ivan, ia berusaha sesopan mungkin untuk berpamitan. Ia salami Ivan, tapi Ivan tak menjulurkan tangan. Maaf Ivan. Novel Kehormatan di Balik Kerudung halaman 223. Penjiutan alur, data tersebut menunjukkan bahwa Syahdu pergi meninggalkan rumah Ivan karena merasa cemburu. Pada tahap ini diceritakan bahwa masalah semakin memanas. Tahap klimaks ini menunjukkan bahwa masalah Syahdu dengan Ivan semakin menegangkan. Dari permasalahan tersebut terjadinya penjiutan alur karena di dalam film Syahdu pergi tanpa pamit sehingga terjadinya pemotongan cerita. Gambar 1 adegan saat Syahdu pergi meninggalkan rumah Ivan.
Kutipan film tersebut digunakan untuk membandingkan alur yang terdapat di dalam novel ataupun di dalam film. Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa Syahdu meninggalkan rumah Ivan tanpa pamit dan hanya Sofia yang menahan Syahdu untuk tidak pergi. Sehingga Syahdu merasa semakin marah dan kecewa sehingga dia tidak pamit atau berkata apapun terhadap Ivan dan Sofia. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan tersebut, terdapat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berjudul Aspek Penciutan Novel Kehormatan di Balik Kerudung karya Ma'mun Afani ke dalam bentuk film Kehormatan di Balik Kerudung karya Tia Supriyatno Satrio dan skenario pembelajarannya di SMA kelas 12, yaitu unsur intrinsik yang dibatasi pada aspek alur, latar, tokoh. Melalui analisis unsur intrinsik tersebut dapat diketahui terdapat beberapa bentuk ekranisasi, khususnya pada aspek penciutan atau pengurangan yang terjadi, baik dari segi cerita yang ada di dalam novel maupun adegan yang terdapat di dalam film. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.